Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasturi. Saya dari angkatan 2022 jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Hukum Laut Internasional dan dosen pengampunya adalah Pak Sintong Aryo Satria. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu laut lepas dan menjawab pertanyaan terkait adanya berita penangkapan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di laut lepas yang terjadi di wilayah Laut Aceh atau Kepulauan Weh, dan apakah penangkapan tersebut sah menurut hukum laut internasional. Di sini saya akan menjelaskan terkait laut lepas yang diatur dalam UNCLOS 1982. Nah, laut lepas atau biasa disebut dengan high sea diatur dalam Konvensi Hukum Laut pada pasal 86, di mana definisi dari laut lepas sendiri adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Nah, sedangkan di pasal 87 mengatur mengenai kebebasan laut lepas, di mana maksudnya adalah laut lepas adalah terbuka bagi semua negara, baik negara pantai, coastal states maupun negara tidak berpantai atau landlocked states. Nah, semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas, di mana baik untuk negara pantai atau negara tidak berpantai, melingkupi kebebasan seperti kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dan kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, dan kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2, serta kebebasan melakukan riset. Serta dalam pasal 88, kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai atau peaceful purpose, dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatan di laut lepas. Artinya tidak ada suatu negara pun yang bisa menduduki laut lepas, yang diatur di pasal 88 sampai 89. Kemudian pada pasal 92 yaitu mengatur terkait dengan status kapal. Mengingat di pasal 87 ada beberapa kebebasan yang diberikan kepada setiap negara yang berpantai maupun tidak berpantai untuk bisa melakukan kebebasan berlayar. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pasal 92 mengenai status kapal yang melintas di laut lepas, seperti kapal harus berlayar di bawah bendera suatu negara saja, dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dengan konvensi ini harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara itu di laut lepas. Kemudian sebuah kapal yang berlayar di bawah bendera dua negara atau lebih dan menggunakan berdasarkan kemudahan tidak boleh menuntut salah satu dari kebangsaan itu terhadap negara lain manapun, dan dapat dianggap sebagai suatu kapal tanpa kebangsaan. Baiklah, setelah memaparkan beberapa poin-poin dan dalam pemaparan singkat tadi mengenai apa itu laut lepas, di sini saya akan menjawab terkait berita penangkapan kapal yang melintasi laut lepas oleh TNI Angkatan Laut Indonesia yang mana memasuki Provinsi Aceh, yang yakni tepatnya di wilayah Pulau Weh. Baiklah, yang menjadi fokus utama dalam berita tersebut adalah di mana TNI Angkatan Laut menahan ataupun menangkap kapal yang melintasi di laut ataupun di Kepulauan Weh, tepatnya di Provinsi Aceh yang merupakan daerah laut lepas. Apakah dalam hal ini TNI Angkatan Laut secara hukum laut internasional sah melakukan tindakan tersebut? Nah, diketahui dalam pasal 87 memang laut lepas merupakan laut yang bebas untuk bisa berlayar, melakukan penerbangan dan yang lain sebagainya. Namun bukan berarti tidak ada batas-batas dalam melakukan pelayaran. Nah, dalam berita ini kapal yang diduga sering melintasi laut lepas ataupun laut-laut di sejumlah negara seperti China dan juga Mozambik merupakan kapal budak, dimana karena kapal ini sering sekali melakukan pelayaran dan setiap pelayarannya mengubah bendera dari kapal tersebut, sehingga TNI Angkatan Laut mendapat informasi dari Interpol untuk menangkap kapal tersebut, dimana mengingat dari pasal 87 tadi, walaupun adanya kebebasan namun juga harus ada batas-batasan. Apalagi di sini pernah ditanyai juga terhadap beberapa kru kapal yang ditangkap dan ditanyai tentang
apakah mereka memiliki paspor dan juga apakah mereka dibayar selama melakukan pelayaran yang terhitung telah dilakukan selama 10 bulan lamanya. Dan ternyata sama sekali mereka tidak dibayar dan juga tidak memiliki paspor. Dan beberapa kru tersebut dari Indonesia, Rusia, dan negara lainnya. Nah, di mana hal ini juga termasuk suatu pelanggaran dan juga telah diatur dalam UNCLOS mengenai larangan tentang pengangkutan budak, dan itu diatur dalam pasal 99, di mana setiap negara harus mengambil tindakan efektif untuk mencegah dan menghukum pengangkutan budak belian dalam kapal yang dijanjikan untuk mengibarkan benderanya dan mencegah pemakaian tak sah benderanya. Untuk keperluan itu, setiap budak belian yang melarikan diri ke atas kapal manapun atau bendera apapun benderanya akan ipso facto memperoleh kemerdekaan. Serta juga ada pasal 101 yang mengatur tentang batasan pembajakan di laut. Hal ini juga masih terkait dengan masalah perbudakan, di mana pembajakan di laut terdiri dari salah satu diantaranya adalah setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, seperti yang terjadi di kapal yang sedang ditangkap oleh TNI Angkatan Laut Indonesia. Jadi menyikapi hal tersebut, dalam hukum laut internasional memandang bahwa hal yang dilakukan oleh TNI AL itu adalah sah di mata hukum karena ada ketentuan pasal yang mengatur tentang hal tersebut. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Jika ada kurang dan salahnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.